Siap, Dek? Hai, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Elabia dan kejutan Kenji. Hai. Oke, di video kali ini Kenji anteng dong sayang, Mami mau cerita dulu. Oke, di video kali ini Ella mau cerita tentang pengalaman pribadi. Biasa ya kalau Ella sering sharing tentang pengalaman pribadi itu tentang yang lagi hit banget sekarang, bukan apa-apa tapi tentang coronavirus itu virus tentang COVID-19, karena kami di sini sekeluarga terkena virus itu dan sekarang masih dalam kondisi isoman, dan sekarang Ella alhamdulillah sudah mulai membaik. Gimana ceritanya? Yuk kita simak. Tuh, 2, 3, tenang, oke? Mami mau cerita. Nah, oke, begini teman-teman ceritanya. Kasihan nih baby masih kecil kena corona. Jadi ceritanya begini, beberapa hari sebelumnya, tepatnya sih kita di tanggal 18 itu, 18 Juni, itu sudah Ella sendiri sih udah ada beberapa teman-teman yang memang kita WA ngabarin lah aku sekeluarga kena COVID. Ya Allah, kataku teh insya Allah moga aku dijauhkan. Terus tiba-tiba juga teman dekat, keluarga, saudara itu banyak banget yang terkena COVID-19. Di situ aku udah mulai panik nih, udah mulai stres. Aduh, gimana ya kalau kita kena, si Ade gimana gitu, udah kepikiran lah gimana-gimananya. Cuman di situ nggak nyangka juga sih aku sampai bisa terkena virus. Nah, gimana ceritanya? Semoga di sini Ella akan ceritain. Moga-moga jadi pengalaman buat teman-teman semua yang memang suaminya sama kayak Ella kerja di luar kayak gini ya. Aduh, bisa kiss dulu. Nah, jadi pada tanggal 18 itu sebenarnya suami itu sudah sakit, udah batuk-batuk tapi batuk biasa. Tapi pas tanggal 18 itu nggak tahu kenapa nggak tahu kenapa Ella rada curiga gitu, rada curiga terus. Ya Allah, nggak tahu kenapa Ella rada curiga sama suami, udah feelingnya udah nggak enak gitu, kok gejalanya suami ada batuknya makin parah, terus udah itu ada demam juga dianya. Sampai suatu hari dia dapet telepon dari kantornya yang di Jakarta. Udah, Mami mau ngomong boleh? Mami mau ngomong boleh? Iya, nah jadi dapat telepon dari kantornya yang dari kantor pelayarannya itu sudah mulai ada jadwal buat bisa berlayar lagi. Nah dari situ jadi makin khawatir karena kan nanti pasti akan di swab kalau dia sudah beres-beres dokumen dan mau berangkat itu udah, karena jadwal tiket pesawat semuanya sudah ada, dan izin semua juga sudah ada, cuman kan tinggal di swab. Jadi gimana kalau di swab nanti di bandara suami malah positif, jadi malah nggak ketahuan gitu. Jadi akhirnya Ella mutusin buat maksa suami buat di swab pada hari Minggu tanggal 20 Juni. Kenapa Ella maksa buat suami buat swab? Karena Ella juga udah ngerasa ada gejala, ada batuk, tapi Ella nggak ada demam, cuman pegel semua rasanya, badan sakit sesakit-sakitnya. Kalau sakit asam urat, mungkin ibu-ibu ada yang ada asam urat itu nggak ada duanya. Terus kalau teman-teman sakit apa yang pernah sakit cikungunya yang kayak gitu, itu nggak ada tandingannya. Kalau yang COVID ini badannya sakit semua, berasa sendi itu semuanya patah, sakit banget. Dan akhirnya hari Minggu itu juga Ella nelfon temen yang bisa datang ke rumah buat di antigen, di swab antigen, dan ternyata memang hasilnya aku dan suami positif COVID-19. Dan di situ semuanya aku juga nangis sih, ya wajarlah manusiawi ya nangis karena kepikiran ini si baby, karena dia kan 1x24 jam bareng aku, dan sedangkan aku itu nggak pernah kemana-mana sama sekali di rumah, 24 jam di rumah, jarang ketemu siapa-siapa dari sejak hamil sampai lahiran Dede. Aku nggak pernah kemana-mana, paling jauh juga ya ke supermarket aja.
tapi bisa kena COVID-19 yang memang benar-benar gejalanya bagi kami itu perjuangannya 1 minggu terakhir itu luar biasa banget. Lalu gimana ceritanya Kenji juga positif akhirnya tante, om, semuanya. Tapi Kenji sehat. Centil banget sih kamu, nak. Ya Allah, bibil musuh ya Allah ya Rabbi. Nah, pokoknya udah nangis kejar-kejar, udah nangis ya, nangis bombay. Aku juga nggak nerima nyalahin suami gitu, kenapa sampai bisa kena di tempat kerjanya. Dan ternyata teman satu sipannya dia itu ada yang positif, dan suami itu dari situ tertularnya. Makanya bawa pulang ke rumah bawa virus. Jadi teman-teman jangan sampai seperti itu, harus benar-benar waspada. Walaupun suami pulang harus ada curiga-curiga, dia langsung ada gejala-gejala itu harus curiga. Jangan sampai kayak kami, kasihan kalau anak kecil tertular. Jadi ceritanya langsung malam harinya, sore harinya, dan ternyata sore harinya kita mau ke rumah sakit buat berobat. Itu hujan badai di komplek, ya Allah, hujan badai yang sampai aku, ya Allah, ini kalau sampai terjadi sesuatu gimana, sedangkan kami kan juga harus isoman, nggak bisa keluar, ini sedangkan hujan badai kayak gini gitu, anginnya kenceng banget. Dan akhirnya kami bisa pergi ke rumah sakit itu sore, jam 5 sore, dan pulang dari rumah sakit jam 9 malam dengan hasil alhamdulillah aku dicek total, di ronsen, di periksa darah, dan Dede di swab di sana, dan Dede juga ternyata positif COVID. Dan positif COVID pada anak itu sangat-sangat kasihan sekali teman-teman. Jadi gimana ya, nggak bisa diungkapin lah, pokoknya kasihannya tuh kasihan banget. Nah, jadi singkat cerita, proses perjalanan tertularnya, suami kerja di hotel, salah satu hotel di Bandung, terus temennya ada yang positif COVID, akhirnya nular ke suami akhirnya nular ke saya, ke Ella, dan ke Dede, dan akhirnya kita periksa, alhamdulillah COVID-nya tidak berbahaya gejalanya. Jadi kita masih bisa isolasi mandiri di rumah dan tidak perlu dirawat, tapi dengan pengobatan yang memang terpantau juga. Gitu ceritanya. Dan gimana 1 minggu pertama itu kita menjalani isolasi mandiri di rumah dengan bayi yang super aktif ini. Bener luar biasa, Ella sampai nangis setiap hari karena memang nggak bisa ngapa-ngapain dan nggak bisa bangun, sedangkan anak harus dikasih makan, harus nyusu, aku harus kuat terus ya pokoknya belum lagi kita harus nyiapin makan buat suami sama anak. Luar biasa, pokoknya itu sangat menyedihkan. Jangan sampai kalian terkena COVID-19. Oke, gitu dulu aja ya ceritanya. Nanti saya Ella lanjutin ceritanya karena ini babynya sudah tidak kondusif. Jadi teman-teman harus tetap waspada. Buat saat ini Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Jadi teman-teman harus tetap stay at home. Jangan lupa protokol kesehatannya, maupun di rumah harus curiga sama siapapun, karena kalau sudah terkena itu sakitnya luar biasa. Kayaknya Ella udah turun berapa kilo deh, ini baru seminggu isoman. Jadi teman-teman harus benar-benar jaga kesehatan, minum vitamin terutama. Dan sampai jumpa di next video ya teman-teman. Nanti Ella lanjutin lagi ceritanya. Bye bye. Salam kenal dari Kenji. Ini video pertama kita. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton video ini, dan salam kenal dari Kenzi. Nanti video berikutnya bakal ada Kenzi. Dadah, see you next video. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Dadah.